Puluhan pencari suaka terlibat ricuh dengan petugas keamanan di depan gedung Menara Revindo Menteng, Jakarta Pusat. Kericuhan terjadi saat pencari suaka memaksa masuk ke dalam gedung. Adu mulut hingga saling dorong ini terjadi antara petugas dengan pencari suaka di depan gedung Revindo Jalan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Para pencari suaka ini mendesak UNHCR untuk segera memberikan lokasi suaka baru bagi mereka. Pencari suaka ini mengaku sudah lebih dari 1 tahun berada di pengungsian, menanti kepastian alokasi pengiriman. Para pencari suaka ini berasal dari sejumlah negara seperti Afrika dan negara Timur Tengah. Karena gagal menemui perwakilan UNHCR di Jakarta, mereka bertahan di depan halaman gedung. Tapi sampai sekarang belum ada. Kalau kita wawancara sama orang UNHCR, ya mereka bilangnya mungkin kamu sampai 20 tahun lagi kamu nggak akan keluar. Gimana? Kenapa? Emang kenapa? Dua kelompok remaja di Sawah Besar, Jakarta Pusat terlibat tawuran dengan menggunakan beragam senjata tajam. Aksi brutal yang terekam kamera pengawas ini pun viral di media sosial. Inilah aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok remaja di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat sejumlah remaja membawa senjata tajam jenis celurit dan pedang. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah gang sempit dan melanjutkan aksinya di sana. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja ini pun meresahkan warga sekitar, mengingat banyak warga yang berjualan dan juga banyak anak-anak yang bermain di lokasi ini. Mereka khawatir akan jatuh korban jiwa jika aksi tawuran terus berulang. Sementara warga juga tak mengetahui penyebab terjadinya tawuran. Ya kita sebagai orang awam ya, saya resah lah. Misalnya kalau kayak gini kejadian masalah kita kagak tahu diserang aja. Sangat mengkhawatirkan juga. Ini terjadi tahun 2019, tahun baru. Itu tahu-tahu warga saya diserang tanpa sebab. Tahun 2019 itu ada korban pembacokan. Aksi tawuran baru berhasil dibubarkan setelah sejumlah tokoh masyarakat melerai kedua kelompok ini. Warga berharap aparat kepolisian bertindak cepat dan menangkap para pelaku agar aksi tawuran tidak berkelanjutan. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang penjamret terekam kamera pengawas saat beraksi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku merampas tas mewah senilai 20 juta rupiah dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aksi penjamretan di Durensawit, Jakarta Timur ini terekam jelas dari kamera pengawas atau CCTV. Sebelum beraksi, terlihat pelaku sengaja membuntuti korbannya yang tengah berjalan kaki. Pelaku kemudian mendahului korban dan balik arah. Dengan cepat, pelaku yang beraksi seorang diri ini menjamret tas milik korban. Meski sempat dikejar oleh korban, namun pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tas senilai 20 juta rupiah pun akhirnya raib dijamret pelaku. Jadi yang terambil apa nih Tante? Tas Balenciaga itu sama charger HP, kartu kredit, ada uang beberapa dalam tas sama alat kosmetik. Nilainya kira-kira berapa tuh Tante? Sekitar lebih 20 jutaan. Sementara kasus ini kini ditangani Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi perampokan di sebuah minimarket di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terekam kamera pengawas. Pelaku masuk ke dalam minimarket yang hendak tutup dan merampas uang sebesar 5 juta rupiah. Inilah detik-detik aksi perampokan yang terjadi di sebuah minimarket di Jalan RT Amilono, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku yang datang seorang diri masuk ke bagian kasir sambil mengancam seorang karyawan menggunakan senjata tajam. Pelaku sempat akan mengejar seorang karyawan yang berlari keluar minimarket.
Namun pelaku mengurungkan niatnya dan kembali ke bagian kasir untuk merampas uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Dari hasil olah TKP dan rekaman CCTV, petugas menduga pelaku datang dengan berpura-pura sebagai pembeli. Pelaku sengaja beraksi saat minimarket akan tutup sehingga sepi pembeli. Pelaku sengaja datang berpura-pura sebagai pembeli. Melihat situasi minimarket akan tutup dan kasir sedang menghitung uang, maka beraksilah pelaku. Kasus ini kini ditangani Polres Palangkaraya, sementara pelaku dalam pengejaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Usai diotopsi jenazah gadis berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah dimakamkan. Sementara warga sekitar dan keluarga tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan di dalam kamar rumahnya. Diantar oleh mobil jenazah RSUD Joyonegoro, jenazah Aisyah Latufatul, gadis kecil berusia 7 tahun ini disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung. Usai disolatkan, korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Para kerabat dan juga tetangga korban mengaku selama ini tidak menaruh curiga jika orang tua Aisyah menyimpan korban di dalam rumah. Setiap kali warga bertanya terkait keberadaan korban, pasangan Marsidi dan Suwartina selalu menjawab jika korban tengah berada di rumah kakeknya yang berada di desa lain. Namun kecurigaan warga akhirnya muncul ketika kakek korban, Sutarmo, mendatangi rumah tersebut dan menanyakan keberadaan korban. Warga mendatangi rumah korban akhirnya menemukan bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya tanpa dimakamkan. Temuan korban kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke polisi. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman nggak ada tanda. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol kok bareng. Walau menyangka nggak Pak kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti Nggak itu? menyangka. Bener-bener saya nggak menyangka. Kok seperti kalau memang benar-benar seperti kayak itu, saya nggak menyangka. Diduga korban telah meninggal dunia 4 bulan lalu. Sementara kedua orang tua korban dan 2 orang temannya kini telah ditangkap polisi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainis melaporkan. Apa sebenarnya motif dari pelaku yang ini dugaan kuatnya adalah mengarah ke orang tua dari korban sendiri, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan kasusnya, pemirsa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus, kita sudah terhubung dengan Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi. Halo, selamat siang Pak Beni. Selamat siang, Bang. Ya, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus tersebut Pak Beni? Silakan Pak Beni. Baik, untuk sejauh ini hasil dari pemeriksaan kita dari penyidik dari Satreskrim Polres Temanggung, kita melakukan penyidikan, pemeriksaan beberapa orang yang kita amankan, termasuk dari saudara M, saudari S yang merupakan orang tua dari korban, terus kemudian saudara F dan saudara B. Dari hasil nanti kita lengkapi terus untuk melihat sejauh mana peranan masing-masing orang tersebut, dan nanti kronologis kita akan kaitkan dengan kejadian tersebut. Hingga saat ini apa keterangan dari pelaku atau saksi-saksi yang sudah diperiksa, Pak? Hal itu berawal dari mereka antara berempat adalah tetanggaan saling mengenal. Terus kemudian yang saudara yang kita sebagai orang itu datang ke rumah korban, rumah orang tua korban, terus kemudian melihat dari kondisi anak yang korban tersebut, kalau menurut penilaian orang tuanya nakal. Terus kemudian dari mereka bilang di dukun, itu anaknya dari penyeru lah kalau dari dukun itu bilang. Terus kemudian harus dilakukan ritual-ritual untuk menghilangkan pengaruh itu. Nah, proses dari ritual tersebut yang berakibat kepada munculnya tindakan yang berakibat meninggalnya korban tersebut. Ritual ini, Pak Beni, ini dilakukan oleh siapa? Apakah memang pelaku ritual dalam arti ini dukun ini juga sudah ditangkap dan diperiksa? Dilakukan oleh kedua orang tuanya, dibantu dengan saudara B. Saudara B itu yang merupakan asisten dari
dukun itu tersebut. Kebetulan semuanya keempat orang ini tetanggaan, saling mengenal. Gitu. Ya Pak Beni, kalau sejauh ini motifnya sebenarnya apa? Kedua orang tua tega membunuh anak kandungnya sendiri. Itu dari pengaruh dari dukun bahwa yang bersangkutan anaknya itu dinilai nakal, nakalnya cukup nakal, terus kemudian dipengaruhi oleh dukun bahwa anak itu dipengaruh dalam anak genderuwo lah kalau orang dukun itu bilang. Nanti kalau besar nanti akan menjadi sumber malapetaka. Lebih baik dari kecil dilakukan suatu ritual untuk menghilangkan pengaruh dari genderuwo tersebut. Kalau dari penyelidikan, memang sejauh apa kenakalan anak tersebut sehingga kedua orang tua sampai membawa ke dukun? Nah, ini masih kita proses untuk penggalian terus, penggalian informasi. Saat ini pagi ini juga dari penyidik bergerak ke TKP, ke Desa Bejen sana untuk melengkapi saksi-saksi dari tetangga, kemudian dari sekitar, untuk kita melihat sejauh mana kenakalan dari korban tersebut. Baik, Pak Beni, ini ritual yang dilakukan pelaku sendiri hingga menyebabkan kematian bocah ini apa? Yang kita peroleh dari informasi dari keterangan yang kita amankan, yaitu dimasukkan ke dalam air, kemudian dikeluarkan, dimasukkan dalam air dan keluarga. Tetapi sampai dengan proses itu berakibat kepada meninggalnya korban. Baik, Pak Beni, sejauh ini dari keterangan pelaku sendiri, adakah dugaan pelaku lainnya? Sementara masih 4 orang ini yang kita amankan, tapi nanti tidak menutup kemungkinan jika hasil dari pemeriksaan, terus kemudian kita cek TKP, olah TKP, terus kemudian kita konsultasi, kita cari informasi dengan tetangga dan kemudian dengan lingkungan. Kalau bertambah nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Beni telah berbagi informasi bersama kami di sini dan semoga kasus ini segera clear dan terungkap semuanya. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya pemirsa, seluruh korban perahu wisata yang tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah ditemukan. Pemakaman salah satu korban diwarnai tangis histeris keluarga. Nenek Niken Safitri menangis histeris hingga jatuh pingsan melihat jenazah sang cucu. Niken merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam peristiwa terbaliknya perahu wisata di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Usai disolatkan, jenazah Niken langsung dimakamkan di TPU Desa Truko, Grobogan, Jawa Tengah. Niken adalah salah satu dari 2 korban terakhir yang ditemukan hari ini. Selain Niken, tim SAR gabungan juga menemukan korban meninggal dunia atas nama Desti. Kedua ditemukan di dekat warung apung Waduk Kedung Ombo. Kita luncurkan drone air dari Polairut, kemudian terlihat satu korban di kedalaman 15, kemudian kita turunkan tim selam ke yang terdetek di drone air tersebut, akhirnya dapat kita evakuasi. Dengan penemuan jenazah Niken dan Desti, maka ke-9 korban hilang telah ditemukan. Peristiwa maut ini terjadi pada 15 Mei 2021 lalu. 20 penumpang perahu dibawa menuju warung makan apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Namun saat mendekati tujuan, seorang penumpang berjalan ke depan perahu untuk swafoto. Tiba-tiba perahu oleng dan terbalik. Polisi memeriksa nakoda perahu yang masih berusia 13 tahun dan 2 orang saksi. Perahu wisata tak dilengkapi alat pengaman serta surat izin sehingga faktor keselamatan diabaikan. Dari Boyolali dan Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Muhammad Rizik Sihab dituntut 2 tahun penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ya, serta dituntut 10 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Megamendung, Bogor.
Muhammad Rizik Syihab dinilai jaksa telah melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan saat gelaran acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya. Perbuatan Rizik disebut jaksa dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Hasbi, dan Maman Suryadi yang dituntut jaksa dalam berkas perkara terpisah. JPU juga menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak terdakwa pemegang jabatan menjadi anggota atau pengurus ormas selama 3 tahun, serta melarang penggunaan simbol dan atribut FPI dalam berbagai kegiatan ormas lainnya. Selain di kasus kerumunan Petamburan, Rizik Syihab juga dituntut 10 bulan penjara dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana karantinaan kesehatan sebagaimana pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 KUHP bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah panggung yang ditinggal mudik pemiliknya di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Rumah panggung yang ditinggal mudik pemiliknya di Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini ludes dilalap si jago merah. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Ini Bu, anunya Bu, penghuninya di mana Bu ini? Mudik. Oh, pergi mudik Bu ya? Api berasal dari mana Bu? Pertama kali kita lihat Bu. Dari awalnya itu api kita tidak tahu dari asalnya dari mana, karena itu api nanti sudah membludak baru kita perhatikan di sini warga. Karena kebetulan saya juga lewat di sini, saya lihat apinya. Warga yang berada di lokasi bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru bisa dipadamkan setengah jam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Goa dikerahkan. Polisi yang tiba di lokasi memasang garis polisi agar warga tidak mendekat guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pasca aksi seorang supir mengemudikan truk dengan ugal-ugalan viral di media sosial, polisi menangkap sang pengemudi. Polisi menilai aksi truk oleng membahayakan pengguna jalan lainnya. Aksi mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi disertai menggoyangkan kemudi ini bukan untuk ditiru. Terlebih saat sang pengemudi duduk di pintu truk sambil menari. Aksi ini tidak hanya membahayakan diri pribadi, namun juga pengguna jalan yang lain. Aksi sopir truk nakal ini pun sempat viral di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan aksi tak terpuji, sopir beserta truknya diamankan ke Mapolres Malang. Aksi ugal-ugalan ini dinilai melanggar aturan lalu lintas, angkutan jalan, dan berpotensi mencelakakan pengguna jalan. Dengan adanya konten truk oleng yang tersebar di media sosial, maka saya minta maaf kepada semua pihak yang terkait atas ulah atau perilaku saya yang membahayakan diri saya sendiri dan pengguna jalan lainnya, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya yang akan merugikan saya sendiri dan pengguna jalan lain. Truk ini biasa digunakan sebagai pengangkut buah-buahan dari Surabaya menuju Bali. Video truk oleng dibuat di Jalan Raya Asem Bagus, Situbondo. Pada saat pembuatan video itu, perjalanan setelah mengangkut buah-buahan mengarah ke Malang. Tidak kami tangkap, kami tilang, sudah kami lakukan tilang, dan juga untuk barang bukti truk kami amankan. Polisi menegaskan akan menindak dengan sanksi pidana bila ada pengendara lain yang meniru aksi tersebut. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.